Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah Aljabar Linear Elementer. Materi pada video ini diambil dari buku Aljabar Linear Elementer karangan Howard Anton. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang hasil kali silang. Jika U adalah U1, U2, U3 dan V adalah V1, V2, V3 masing-masing merupakan vektor pada ruang berdimensi 3, maka hasil kali silang atau cross product U cross V adalah vektor yang didefinisikan sebagai ini. U cross V itu sama dengan U2V3 min U3V2, U3V1 min U1V3, U1V2 min U2V1. Atau dalam notasi determinan bisa juga dinyatakan sebagai ini yang dikotakin merah besar ini, U cross V itu sama dengan determinan dari matriks U2, U3, V2, V3, min determinan U1, U3, V1, V3, determinan U1, U2, V1, V2. Nah, nggak perlu khawatir, ini tidak perlu dihafalkan ya, tetapi ini bisa diperoleh dari, jadi kita tuliskan dalam bentuk matriks. Ini adalah U1, U2, U3, kemudian yang bawah V1, V2, V3. Nah, jadi U cross V itu adalah yang pertama, ini merupakan determinan dari matriks yang ini, tetapi dengan menghilangkan kolom ke-1. Oke, jadi kolom ke-1 ini dihilangkan. Lalu kita cari determinannya. Kemudian yang kedua ini adalah min dari determinan matriks yang ini juga, tetapi dengan menghilangkan kolom ke-2. Dengan cara yang sama, yang ini kita peroleh determinan dari matriks ini dengan menghilangkan kolom ke-3, gitu ya. Oke, sekarang kita ke contoh. Misalkan U adalah vektor 1, 2, min 2, kemudian V adalah vektor 3, 0, 1, maka kita diminta untuk mencari U cross V, yaitu kita daftar dulu kalau bingung. Jadi U1, U2, U3 adalah 1, 2, min 2, kemudian V1, V2, V3 yang bawah itu adalah 3, 0, 1. Nah, maka yang ini diperoleh dari matriks ini dengan menghilangkan kolom ke-1, jadi tinggal yang ini. Ya, jadi dibentuk determinannya. Jadi determinan dari 2, min 2, 0, 1. Kemudian elemen berikutnya adalah min dari matriks ini dengan menghilangkan kolom ke-2. Jadi min dari determinan 1, min 2, 3, 1. Begitu juga yang ketiga ini adalah diperoleh dari matriks ini dengan menghilangkan kolom ke-3. Kemudian dihitung determinannya. Jadi determinan dari 1, 2, 3, 0. Oke, selanjutnya kita tinggal hitung aja determinannya. 2 kali 1 min 0 itu 2. Kemudian min dari 1 kali 1, 1, min 6, jadi min 7. Kemudian ini 1 kali 0, 0, min 6, itu berarti min 6 ya. Berikutnya kita ke teorema 3.4.1, ini adalah kaitan antara hasil kali titik dengan hasil kali silang. Ini misalkan U, V, W masing-masing adalah vektor pada ruang berdimensi 3, maka yang pertama U dot U cross V itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua, V dot U cross V juga sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, norm U cross V kuadrat sama dengan norm U kuadrat dikali norm V kuadrat dikurangi U dot V kuadrat. Nah, yang ketiga ini disebut sebagai identitas Lagrange. Kemudian ini adalah kaitan antara hasil kali titik dengan hasil kali silang. Yang keempat, U cross V cross W sama dengan U dot W dikali V dikurangi U dot V dikali W. Berikutnya yang kelima, U cross V cross W
Jadi yang depan dulu yang dikalikan itu sama dengan U dot W dikali V dikurangi V dot W dikali U. Pada video ini kita akan buktikan yang pertama aja, yaitu yang A. Nanti yang B itu dengan cara yang sama ya, sama seperti yang A. Kemudian yang C, D, E silakan kalian buktikan sendiri, tinggal dijabarkan aja sebenarnya. Jadi seperti ini pembuktiannya. Yang seperti saya bilang tadi, tinggal dijabarkan aja. Jadi misalkan U itu sama dengan U1, U2, U3, kemudian V sama dengan V1, V2, V3. Maka U dot U cross V itu berarti kita jabarkan U-nya menjadi U1, U2, U3, kemudian U cross V sesuai definisi U cross V tadi adalah ini ya, U2 V3 min U3 V2, U3 V1 min U1 V3, kemudian U1 V2 min U2 V1. Kemudian ini hasil kali titik kan yang ini. Nah, berarti tinggal kita lakukan hasil kali titiknya, berarti U1 dikali yang ini ya. Jadi U1 dikali U2 V3 min U3 V2 ditambah U2 dikali yang ini U3 V1 min U1 V3 ditambah U3 dikali U1 V2 min U2 V1. Nah, berikutnya tinggal kita kalikan biasa, ini menjadi ini, kemudian ini menjadi ini perkalian biasa aja, kemudian yang ini menjadi ini. Nah, kemudian kita bisa lihat ini ada unsur yang sama ya, atau ini bisa kita kanselasi itu maksudnya. Jadi U1 U2 V3 itu sama dengan yang ini kan. Jadi ini kita kanselasi dengan ini ya, U1 U2 V3 dengan min U2 U1 V3 jadi 0. Ini U1 U2, ini U2 U1 itu sama aja karena mereka komutatif ya. Kemudian min U1 U3 V2 itu bisa kita kanselasi dengan yang ini. Selanjutnya U2 U3 V1 bisa kita kanselasi dengan ini. Sehingga hasilnya adalah 0 gitu ya. Yang B dengan cara yang sama seperti ini. Kemudian yang C, D, E ya tinggal dijabarkan biasa, silakan dibuktikan sendiri. Berikutnya kita ke interpretasi geometrik dari hasil kali silang. Tadi kita sudah tahu bahwa identitas Lagrange itu menyatakan bahwa norm U cross V kuadrat ini itu sama dengan norm U kuadrat dikali norm V kuadrat dikurangi hasil kali titik U dot V kuadrat. Nah, karena kita tahu definisi hasil kali titik U dot V itu adalah norm U dikali norm V dikali cos theta ya, ini adalah definisi U dot V. Maka U dot V kuadrat berarti norm U kuadrat dikali norm V kuadrat dikali cos kuadrat theta. Oke. Dari sini ke sini clear ya. Kemudian kita keluarkan yang sama yaitu norm U kuadrat dikali norm V kuadrat. Maka ini tinggal dikali 1 min cos kuadrat theta ya. Nah, kita tahu bahwa 1 min cos kuadrat theta itu adalah sin kuadrat theta. Jadi norm U cross V kuadrat sama dengan norm U kuadrat dikali norm V kuadrat dikali sin kuadrat theta. Nah, karena theta itu berkisar antara 0 sampai V, maka pasti sin tetanya kan lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga norm U cross V itu sama dengan norm U dikali norm V dikali sin theta. Jadi yang awalnya berbentuk kuadrat, kita bisa menghilangkan kuadratnya gitu ya, seolah-olah. Karena sin tetanya non-negatif. Nah, interpretasi geometriknya ini bisa dilihat misalkan kita punya vektor V dan vektor U seperti pada gambar ini. Kemudian kita juga punya sudut theta. Maka kalau saya tarik garis yang tegak lurus dari titik ujung U ke vektor U, maka kita memperoleh
garis merah yang putus-putus ini adalah norm V dikali sin theta. Nah, dengan demikian, norm U yang ini dikali norm V sin theta itu sama artinya dengan luas dari jajar genjang yang dibentuk oleh vektor V dan vektor U ini. Karena ini U sebagai alas, vektor U sebagai alas, kemudian norm V sin theta ini adalah tinggi dari jajar genjang. Oke, jadi ini sama dengan luas jajar genjang yang dibentuk oleh vektor V dan vektor U. Jadi kira-kira begini. Nah, itu ya. Jadi ini adalah luas jajar genjangnya adalah alas kali tinggi, di mana alasnya itu panjangnya adalah norm U, tingginya adalah norm V sin theta.